Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan ini kami lagi mau mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan itu. Tolong urapi pendengaran kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan memperhatikan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Agar firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun kita hanya membaca mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 saja. Ayo adik-adik memperhatikannya ya di dalam Alkitab adik-adik masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik sekolah minggu, cerita sekolah minggu kita hari ini kita beri judul Setia kepada Allah. Adik-adik, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan nasihat, peringatan, dan perintah Tuhan kepada Yosua secara langsung. Adik-adik, apakah adik-adik tahu siapa itu Yosua? Ya, benar adik-adik. Yosua adalah orang yang sangat setia, pembuat keputusan dan sangat jujur. Yosua selalu dengan setia mendampingi Musa ketika di padang gurun kemanapun Musa pergi. Yosua setia menghabiskan sebagian besar hidupnya di padang gurun mendampingi Musa, hamba Allah itu. Bahkan Yosua setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai ia menutup mata. Adik-adik, masihkah adik-adik mengingat cerita kita minggu yang lalu tentang ke-12 pengintai? Ya, Yosua adalah satu dari 12 pengintai tersebut yang dengan jujur menceritakan keadaan negeri yang mereka lihat dan optimis bahwa mereka bisa menduduki negeri Kanaan. Sekalipun penduduk negeri itu adalah orang yang kuat-kuat dan keturunan kaum raksasa. Yosua dan Kaleb dengan yakin menenangkan bangsa Israel yang sedang ketakutan pada saat itu. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan kisah Yosua lagi, di mana hari ini kita akan mendengarkan kisah Yosua yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa yang sudah mati untuk meneruskan memimpin bangsa Israel, sebuah bangsa yang besar, untuk menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebuah tugas yang besar, bukan? Sebelum Yosua benar-benar memimpin bangsa Israel, Tuhan mengingatkan Yosua untuk percaya terus kepada Tuhan
Tuhan dengan setia dan tekun, karena Tuhan akan terus menyertai Yosua sama seperti Tuhan menyertai Musa di padang gurun. Tuhan juga mengingatkan kepada Yosua akan banyak tantangan yang akan dialami oleh Yosua ke depannya ketika ia memimpin bangsa Israel. Oleh sebab itu, Tuhan berpesan kepada Yosua untuk menguatkan hatinya. Yosua tidak boleh bertindak sembarangan, tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Tetapi Yosua diingatkan oleh Tuhan untuk selalu bertindak secara hati-hati, tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan Tuhan berpesan kepada Yosua lagi supaya Yosua tidak melupakan Taurat Tuhan. Yosua harus merenungkan Taurat itu siang dan malam supaya Yosua benar-benar bertindak hati-hati. Karena kunci keberhasilan Yosua adalah hidup menurut Taurat Allah dan dengan merenungkan Taurat itu selalu siang dan malam. Adik-adik, Yosua diberi tugas oleh Tuhan untuk meneruskan tugas Musa, yaitu merebut tanah Kanaan. Dengan apakah Yosua mampu membawa bangsa Israel menuduki tanah yang dijanjikan Tuhan itu? Ya, benar adik-adik. Kekuatan yang dari Tuhan. Yosua tidak membesar-besarkan rasa takutnya, sehingga sewaktu Yosua menghadapi kesulitan, ia tidak menjadi kecut dan tawar hati. Dan Yosua dengan setia merenungkan setiap Taurat Tuhan atau firman Tuhan, sehingga hal itu membuatnya beruntung dan berhasil. Adik-adik, Yosua benar-benar mengikuti semua yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ia dengan setia dan tekun melakukannya. Kekuatan Yosua adalah Tuhan itu sendiri. Lewat merenungkan Taurat Tuhan, Yosua mengenal Tuhan Allahnya. Sampai akhir hidup Yosua, ia setia kepada Tuhan. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar arti sebuah penyertaan Tuhan dan sangat penting bagi kita untuk disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik pasti pernah mendengar mama papa saat berdoa, bukan? Mereka selalu meminta penyertaan Tuhan untuk sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan mereka. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan juga akan menolong kita. Dan kita juga belajar tentang sebuah kesetiaan dari seorang Yosua. Yosua setia menyertai dan mendampingi Musa. Kemudian Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Yosua dengan setia menaati setiap perintah Tuhan, sehingga Yosua mendapat penyertaan Tuhan seumur hidupnya. Yosua juga setia untuk merenungkan Taurat Tuhan. Ia merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga Yosua menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang selalu berhasil. Dan kita juga diingatkan oleh Tuhan adik-adik supaya kita rajin membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena dari firman yang kita baca kita bisa mengenal dan dekat dengan Allah kita, dan adik-adik akan menjadi anak yang beruntung dan berhasil sama seperti Yosua. Baiklah adik-adik, mari kita melipat tangan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sampai saat ini kami rasakan. Kami sungguh beruntung memiliki Tuhan Allah yang begitu baik. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari firman Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah sumber keberuntungan dan keberhasilan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan iman kami, membuat kami semakin cinta kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.